Shalom semua, perkenalkan nama saya Gini Bandara Ginting dari Prodi Teknik Perkapalan dengan NIM 2301030049. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan tugas agama saya, yaitu presentasi tentang kaitan antara teknik perkapalan dan iman Kristen. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul presentasi kaitan antara teknik perkapalan dan iman Kristen dilihat dari amanat agung Tuhan Yesus. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu teknik perkapalan. Teknik perkapalan adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, yaitu rancangan pembuatan kapal dan juga gambar kapal. Ada juga konstruksi, yaitu ketahanan, kekuatan, serta material-material yang digunakan pada kapal. Ada juga pemeliharaan kapal, seperti restorasi kapal, respirasi kapal, dan perbaikan kecil pada kapal. Ilmu teknik perkapalan juga mempelajari struktur laut seperti bangunan lepas pantai dan lain-lain. Kita juga perlu mengetahui apa itu amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus adalah perintah atau amanat atau mandat yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, amanat agung ini ada tertulis pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, isi dari amanat agung Tuhan Yesus adalah pergilah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ada 4 aspek penting atau elemen penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dalam amanat agung ini. Yang pertama yaitu pergi dan menginjil. Di mana sangat jelas dikatakan dalam amanat agung itu Tuhan Yesus berbicara, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus itu diperlukan penginjilan. Aspek selanjutnya yaitu membaptis, di mana setelah dilakukan penginjilan dan orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperlukan baptisan sebagai tanda bahwa mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aspek yang ketiga yaitu mengajar, di mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk mengajarkan apa saja yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka, dan tentu saja itu adalah hal-hal yang sangat baik. Aspek yang keempat itu ada penyertaan, di mana Tuhan Yesus berjanji kepada murid-murid untuk menyertai mereka hingga pada akhir zaman. Nah, sekarang apa sih kaitan antara teknik perkapalan dan amanat agung Tuhan Yesus? Apakah ada? Ada. Pertama-tama kita lihat dalam amanat agung Tuhan Yesus, perintah pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yaitu pergilah. Kemana murid-murid ini disuruh pergi atau diperintahkan pergi oleh Tuhan Yesus? Ada satu kalimat kunci yang bisa membuat kita tahu mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi, yaitu jadikan semua bangsa. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, maka kita perlu atau murid-murid perlu mencakup seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi sangat jelas bahwa murid-murid itu disuruh pergi atau diperintahkan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini nih kaitan antara teknik perkapalan dan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, pada tahun kurang lebih 2010 Masehi, satu-satunya sarana transportasi atau kendaraan yang bisa pergi ke seluruh dunia hanya kapal. Dan di mana untuk menyediakan sebuah kapal tentu saja diperlukan seseorang yang mengetahui bidang ilmu teknik perkapalan atau paling tidak mengetahui dasar-dasar
dari bidang ilmu teknik perkapalan. Nah, tentu saja teknik perkapalan ini dibutuhkan supaya murid-murid bisa pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan juga membaptis mereka dan mengajarkan hal-hal yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nah, di situ kaitan antara bidang ilmu teknik perkapalan dan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saya mengambil contoh untuk kendaraan yang digunakan atau kapal yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk penyebaran Injil atau penggenapan dari amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saya hanya mengambil contoh dua. Contoh yang pertama yaitu penginjilan Thomas ke India. Memang sebenarnya tidak ada catatan pasti yang mengatakan bahwa Thomas pergi ke India itu menggunakan sarana transportasi apa. Tetapi kemungkinan besar Thomas pergi ke India menggunakan sarana transportasi laut, yaitu kapal, dengan melewati rute kemungkinan dari rute laut Timur Tengah. Mungkin juga dia mengikuti sistem perdagangan maritim yang dimana pedagang-pedagang yang akan pergi ke India yang sedang berlabuh di pelabuhan Alexandria, Thomas bisa mengikuti mereka untuk sampai ke India. Ada juga kemungkinan dia mengikuti jalur perdagangan antara Romawi dan India, di mana pada masa itu perdagangan antara Romawi dan India, yaitu perdagangan rempah-rempah, sangat aktif dan demand. Dan karena itu sangat besar kemungkinannya Thomas pergi ke India melewati jalur perdagangan Romawi India. Nah, contoh yang kedua adalah contoh yang paling dekat dengan kita, yaitu masuknya Kristen ke Indonesia. Yang dimana Kristen masuk di Indonesia itu pertama kali melalui misionaris Portugis yang berlabuh di Maluku. Yang dimana misionaris dari Portugis ini seperti Franciscus Xaverius dan lain-lain itu sampai bisa ke Maluku itu melalui jalur laut atau dari kapal. Nah, kesimpulan dari presentasi saya adalah teknik perkapalan memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, di mana untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, untuk membaptis seluruh dunia, dan untuk mengajarkan hal-hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Tentu saja diperlukan sarana transportasi yang bisa mencakup seluruh dunia, yang dimana pada masa amanat agung Tuhan Yesus itu satu-satunya kendaraan yang bisa pergi ke seluruh dunia itu hanya kapal. Bahkan sampai pada saat ini kapal masih menjadi opsi yang sangat sering dipilih, bahkan menjadi salah satu opsi terbaik untuk pergi menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, jadi kaitannya antara amanat agung Tuhan Yesus dan teknik perkapalan itu adalah kapal yang dihasilkan dari bidang ilmu teknik perkapalan menjadi sarana transportasi yang sangat sering dipilih, bahkan menjadi salah satu sarana yang transportasi terbaik untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang tidak mengerti. Boleh saja langsung ditanya, mungkin bisa di komen atau hubungi saya secara langsung. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.